Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera buat teman-teman yang ada di rumah yang kebetulan lagi nonton video gue. Perkenalkan, nama gue Abdul Rosid. Gue owner dari usaha yang bernama Tailorku. Oh ya, Tailorku itu usaha yang bergerak di bidang jahitan, terutama fokusnya usaha gue ini fokusnya lebih ke jahitan setelan jas untuk pengantin pria, bisa juga untuk jas ke kantor, jas casual, jas wisuda, dan berbagai macam jenis pakaian pria lainnya seperti kemeja, batik, rompi, dan lain-lain sebagainya. Usaha tailorku yang gue bangun ini udah lumayan agak cukup lama juga ya. Dari tahun 2012 gue udah coba untuk buka usaha tailorku itu sendiri. Adapun basic gue bisa ngejahit itu bermula di tahun di tahun 99 tahun 2000 ya. Pada saat itu usia gua di usia 20 tahun, masih relatif muda ya bisa dibilang. Jadi oh ya, gua sekolah cuma sampai kelas 2 SMA doang. Pada saat itu ekonomi keluarga gua memang bisa dibilang ya agak lumayan gimana ya, memang udah masuk dalam kategori sederhana, pakai banget dah ya. Jadi untuk urusan sekolah, orang tua gue pada saat itu memang nggak terlalu fokus ya untuk sekolah gue ini sendiri, dan gue ini sendiri gue sadar banget kalau ekonomi keluarga gue itu nggak bisa bantu menunjang supaya gue tuh sekolah lebih tinggi. Dan gue juga bukan orang yang senang banget sama sekolah sih pada saat itu, jadi lebih sering main, lebih sering nongkrong. Jadi pada akhirnya pada saat itu gue berpikir sekolah tuh nggak penting juga. Jadi waktu itu gue sempat di kelas 2 itu gue ngojek pangkalan bareng sama abang-abangan gue ya. Yang pasti sih teman-teman gue pada saat gue ngojek itu ya rata-rata tuh di atas gue semua umurnya. Jadi gue bisa dibilang yang paling muda ya, karena gue sadar ekonomi keluarga gue memang belum mapan. Jadi ya gue mau nggak mau harus ngojek sambil sekolah. Di saat gue ngojek sambil sekolah itu akhirnya gue nggak fokus tuh. Akhirnya gue ngambil keputusan untuk ya udah deh, gue ngojek aja, gue nggak usah terusin sekolah. Jadi gue benar-benar sekolah tuh nggak sampai lulus, cuma sampai kelas 2 doang, kelas 2 SMA ya waktu itu. Seiring waktu berjalan gue bosen juga sih yang namanya ngojek, karena pendapatannya pada saat itu benar-benar nggak menentu ya kalau menurut versinya gue. Terus kebetulan gue juga emang masih senang nongkrong, maklum lah masih relatif muda, dan nggak kekontrol juga sama orang tua, karena orang tua punya kesibukannya sendiri, sibuk gimana caranya bisa menafkahi kehidupan abang-abang gue, kehidupan gue juga, empok gue. Jadi akhirnya gue termasuk orang yang mau nggak mau harus bisa mandiri sendiri. Akhirnya gue ambil keputusan gue tetap ngojek. Lanjut di tengah jalan gue udah mulai bosen tuh ya ceritanya mau ngojek. Terus akhirnya gue coba untuk cari-cari kerjaan yang lain.
pada saat itu gue masih yang namanya masih muda, senang sama kegiatan yang ini kayaknya unik nih. Nah, akhirnya waktu itu tangga gue kebetulan dia buka usaha sablon ya. Gue coba nanya sama dia, bang, ajak-ajak gue lah buat kerja di sablon, emang lu bisa nyablon ya? Ya nggak bisa, makanya ya kalau abang bersedia ya ajarin, insya Allah gue siap kok untuk belajar. Nah akhirnya 2 hari kemudian siapa namanya gue lupa, anggaplah Yanto ya, Bang Yanto pada saat itu manggil gue, Cut, lu serius kemarin bener-bener mau ikut kerja sama gue? Iya bang, boleh bang. Lu bukan masih sekolah? Enggak, kebetulan gue memang udah berhenti sekolah bang, jadi daripada gue nganggur ya mendingan gue cari rezeki. Ya udah kalau emang lu serius, nah si bang itu ngomong gitu gue, ya udah lu besok ikut gue yuk. Boleh bang, tapi ngenekin ya, nanti lu bisa sambil belajar. Oh ya udah siap. Singkat waktu gue akhirnya ngikut sama dia, gue ngenekin dia. Sablon itu kan memang butuh kenek ya, pada saat itu gue sablon kartu nama terus plastik ya kecil gitu, tulisan gue ngenekin. Selang waktu sekitar 3 bulan gue udah mulai bisa ngedrak apa sih ini gue lupa, udah agak lama masalahnya. Bikin film di screen, terus di aplikasiin di screen tersebut, apa ya namanya, dan kalau ada yang tahu nanti coba deh, gue masalah agak lupa tuh apa yang namanya, ngedrak kalau nggak salah, di drag. Jadi itu pakai cahaya lampu di bawahnya, terus kurang lebih dipakein obat juga sih yang pasti. Screen buat sablon itu dipakein obat, terus gua nyalain kayak orang cuci foto lah, di zaman dulu kayak orang cuci foto kayak gitu. Nah, udah jadi ya akhirnya gue bisa. Setelah gue bisa, gue dipercaya untuk megang, jadi gue status gue naik tuh dari yang tadinya kenek, gue berlanjut ke tukang sablon. Lanjut di tahun 2000 ya, di tahun 2000 gue udah nggak salah yang jelas. Akhirnya gue fokus di dunia sablon. Gue coba untuk belajar ngembangin bakat gue pada saat itu, karena gue pikir gue gak punya ijazah juga. Terus gue mikirnya sih yang pasti pada saat itu gue nggak begitu hobi ya main namanya sekolah, dan memang kebetulan ekonomi keluarga juga nggak menunjang untuk buat sekolah tinggi, apalagi sampai kuliah ya. Jadi gue nggak mikirin masalah yang namanya ijazah, nggak mikir yang namanya sekolah itu penting ya. Akhirnya gue terus jalanin dunia sablon sampai dengan di tahun 2001, 1 tahun lah, nggak lama sih, 1 tahun gue udah mulai melanglang buana. Gue ke Grogol, Jakarta Barat, gue lama kerja di situ, gue nambah ilmu. Gue akhirnya bisa. Setelah gue bisa, terus gue kembangin bakat gue sampai akhirnya gue bisa mendapatkan gaji yang lumayan besar pada saat itu ya, karena masih bujangan, terus belum punya tanggungan, dan orang tua gue juga bukan tipe orang yang ribet pengen tahu gajian gue berapa gitu. Jadi masa bodoh aja, gue dapet duit mau ngasih orang tua mau enggak terserah. Pada saat itu memang jiwa muda gue tuh masih lebih senang ke yang poya-poya, jadi senang nongkrong. Jadi gajian hari Sabtu, kebetulan gajiannya mingguan ya, hari Sabtu gajian, Minggu gue hacking, jalan-jalan sama temen-temen gue, nongkrong segala macam. Hari Selasa tuh dengan duit udah habis, padahal gajian waktu itu lumayan gede ya, karena statusnya tukang ya, udah bukan lagi kenek. Nah lanjut, karena memang mungkin orang tua gue, terutama almarhum ibu gue, memperhatikan gue ya,
tangan kotor gitu kan. Pada saat itu kan alat komunikasi juga masih terbatas ya.